Halo, sekarang aku kerja di farmasi sebagai medical sales representative. Yaitu pekerjaannya itu mengunjungi outlet-outlet, rumah sakit, kemudian dokter juga. Aku kebetulan dapat area bertanggung jawab untuk area Tarandam sampai Lubuk Buaya sampai Pasaman Barat, Pariaman, itu semua masuk areaku juga. Kerjaannya datang ke outlet atau nemuin dokter atau nemuin kepala instalasi gudang rumah sakit untuk memproses orderan ataupun mendetail produk dari perusahaan aku gitu. Jadi kemudian alasan aku ngambil pekerjaan ini karena kamu bilang ke aku, ya salah satunya juga aku sadar gitu, maksudnya dari hal yang pernah mau sampaikan ke aku bahwa salah satu kekurangan aku yaitu berbicara gitu. Dengan adanya pekerjaan ini aku melatih kemampuan aku yang dan secara personal pribadi juga gitu, supaya belajar untuk berkomunikasi dengan orang lebih banyak gitu. Aku sadar kamu bilang uh, ya aku kurang berbicara, kurang berkomunikasi, membiarkan sesuatu terjadi dan menahannya sendiri tanpa berkomunikasi ke orang lain gitu. Jadi salah satu alasanku bekerja di sini ya karena alasan itu tadi, ya peranmu tetap ada di perjalanan prosesku yang sekarang ini gitu. Jadi aku tuh mempelajari berkomunikasi dengan orang gitu. Kemudian ya salah satu resiko mungkin dari pekerjaan ini ya jam kerja sih menurutku itu. Dia dari pokoknya masuk jam 8 dan pulang tuh paling minimal jam setengah 7 malam gitu. Nah, salah satu yang aku rasa kekurang tuh kadang karena kita ngejar jadwal dokter yang lagi praktek gitu kan, jadi suka ketinggalan gitu sholat, kemudian juga makan yang kayak gitulah. Pokoknya kita tuh kejar-kejaran terus sama waktu gitu. Dan kalau di sisi aku pribadi, resahnya tuh capek itu ketika tuntutan dari atasan tuh gede gitu, kita harus bisa handle semuanya langsung gitu ya dalam waktu yang singkat itu gitu ya. Dalam fakta di lapangan kadang capek ketika datang nih terus ya orang tuh bingung kita mau ngapain, mau ngobrol apa gitu kan. Ya aku sih ya ngobrol aja, ngalir aja sih, ngomong perkenalan dulu, apa jelasin aku nih siapa, ngapain kesini, bla bla segala macem gitu. Kemudian itu tuntutan salah satunya yang bikin capek banget tuh ya pakai share activity gitulah, kayak pakai foto kunjungan lah. Kadang orang tuh ya nggak mau dipoto itu, apalagi baru-baru ngapain tiba-tiba minta foto itu kan, maksudnya gitu. Kadang yang ribet gitu ya, tapi secara overall ya lumayan nyaman lah dengan pekerjaan ini gitu. Jadi aku juga terbiasa buat berbicara gitu, terbiasa juga buat mendetail sesuatu dan mengungkapkan rasa-rasa yang sekiranya dalam tim tuh harus ya berkesinambungan komunikasinya gitu. Kalau balik ke apa hal yang aku sadarin ya, salah satunya aku sadar bahwa ya seharusnya apapun bentuk ceritanya ya aku ceritain aja gitu, tanpa harus memikirkan
apa ya, artinya ketika aku nggak cerita, aku nggak buat seseorang merasa bahwa aku tidak mementingkan orang tersebut, aku tidak mau melebarkan orang tersebut gitu. Padahal kan sebenarnya yang bagi secara pribadi aku pikir sebelumnya itu ya, karena ketika mau cerita, ketika mau menyampaikan apapun itu, aku merasa konteksnya, feelnya beda gitu. Karena ketika aku cerita, aku merasa aku hanya membawa sebuah cerita yang menyedihkan, keluh kesah gitu, maksudnya mengeluh terus setiap hari gitu, yang aku pikir sangat berkontradiksi dengan cerita yang disampaikan ke aku gitu. Makanya kebanyakan hal-hal tuh aku merasa kayak, kok aku setiap cerita aku hanya menceritakan hal-hal yang sedih aja gitu ya, karena aku juga nggak mau bikinmu merasa sedih gitu. Maksudku ya gimana ya, aku cuman nggak mau kok aku cuman datang ke kamu hanya bawa cerita sedih terus gitu. Makanya kemarin tuh banyak bungkam juga gitu, ataupun bukan banyak bungkam juga, bahkan ya nggak tahu itu mau cerita apa gitu. Karena ya pokok temanya hanya kesedihan gitu. Aku cuma ya, walaupun sesekali aku minta untuk, aku merasa perlu menerima empati darimu untuk atas ceritaku gitu yang sedih gitu. Cuman kayaknya karena kebanyakan cerita sedih, jadi secara pikiranku pribadi aku memutuskan buat ya nggak banyak mendetailkan gitu. Cuman ya secara singkat aja, aku lagi ini lagu gini gitu aja sih gitu. Kemarin baru aku sadarin ternyata bahwa ya sebagai pasangan yang baik harusnya menceritakan aja apapun itu. Jadi ya pasangan ya orang yang benar-benar sayang sama aku pasti juga merasa bahwa dia terlibat gitu dalam semua prosesku gitu. Itu kesalahan yang aku sadarin kemarin, dan rasanya sekarang ketika aku nggak bisa bercerita itu ke mu lagi, jadi ya memakan sendiri semua kalau kesah itu gitu. Aku tahu rasanya gimana, dan rasanya tuh gak nyaman banget gitu. Cuman takut terus ketika aku gak bisa kasih cerita yang baik, gak bisa apa bikinmu bahagia dengan apa yang kulakukan. Gini loh, maksudnya masalahnya tuh udah selesai baru aku ceritain gitu. Tapi ketika masalahnya berlangsung ya aku mencoba untuk handle sendiri juga gitu. Kadang ya banyak hal yang aku nggak paham juga ketika mau bilang selesaikan masalah dulu baru libatin orang lain gitu. Ada hal-hal yang nggak aku paham, jadi ya aku mencoba menyesuaikan dengan apa yang mau bilang gitu. Kebanyakan seperti itu, dan kadang ya ujung-ujungnya aku yang salah paham, yang salah tangkap, salah mengerti gitu dari semua apa yang mau sampaikan.